Suhafidullah, Dr. Andes MPD. Saya menyambut baik acara ini dan saya tahu bahwa pembicara adalah orang yang ahli di bidang penelitian kuantitatif. Di samping itu, beliau pun adalah seorang cendekiawan ya, cendekiawan yang sudah lama berkecimpung baik di dunia akademis maupun di dunia agama ya, karena beliau juga adalah seorang penceramah agama Islam yang sering saya dengar tausiah-tausiahnya gitu ya. Nah ini merupakan langkah awal bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik gitu ya, yang baru pertama kali mengadakan acara webinar ini ya, karena di masa saat ini adalah hal yang sangat dinanti-nanti gitu fakultas untuk selalu menyelenggarakan acara-acara webinar seperti ini. Kemudian harapan saya mungkin ya webinar ini hanya jangan sekali aja kaget-kagetan aja gitu ya. Kalau bisa mungkin sebulan sekali itu diadakan ya. Dan saya pikir tema-temanya mungkin sangat banyak ya yang berkaitan dengan perwujudan dari kaedah-kaedah ilmu sosial dan ilmu politik ya. Tentu bukan hanya penelitian saja gitu ya. Masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasi publik ya, mengundang pakar-pakar dari administrasi publik yang lain ya. Dan kalau bisa nanti jangan Pak Muiz saja yang pembicaranya. Ya, kalau bisa nanti lebih banyak lagi pembicaranya, sekitar 2 atau 3 orang gitu ya. Nah inilah yang terima kasih ya Pak Muiz Pak Muiz sudah hadir Pak Irfan? Sudah Pak, sudah. Pak Muiz yang sudah berbaik hati gitu ya, mau menyempatkan waktu untuk mengisi acara webinar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini. Ya, gitu. Terima kasih ya Pak Muiz ya. Pak Muiznya mana nggak kelihatan nih saya nih. Wajah Pak Irfan. Terima kasih Pak Yus. Kaset pakai jas mah tuh. Saya mah tinggal Pak Muiz asa tetepang gitu tah. Ya, beliau ini orang yang sangat handal lah, baik dalam ilmu administrasi maupun ilmu agama gitu ya. Jadi saya juga sering ngobrol dengan Pak Muiz itu ya. Jadi memang wawasannya sangat luas lah. Gitu. Ya. Jadi mohonnya aja itu yang nempel di webinar itu ya. Kalau saya sih mungkin ada kesibukan lain ini, mau ke UNIS ini. Jadi saya mau berangkat pakai batik, jadi siap-siap mau berangkat ke UNIS Pak Muiz ya, mohon maaf. Nanti kita ketemunya di UNIS aja gitu ya. Oke, untuk peserta ada berapa peserta sekarang ya? Ada 34 yang sudah 34 yang terdaftar 95 Pak. Dosen-dosen udah hadir semua? Sebagian sudah Pak. Dipanggilin dosen-dosen yang lain. Ya, karena ini kan kaitan dengan penelitian ya. Kita kan banyak melakukan metode penelitian ini baik kuantitatif maupun kualitatif. Oke, saya kira itu. Selamat mengikuti webinar. Semoga bermanfaat dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin ya Pak Irfan, saya mau ke UNIS ya. Iya siap Pak, hati-hati. Baik, terima kasih Bapak Haji Yusmedi Yusuf SHMSI atas sambutannya. Kita langsung masuk ke acara inti, yaitu pembahasan mengenai rekonstruksi alur pikir langkah-langkah penelitian kuantitatif korelasional. Berikut akan saya bacakan biografi moderator yang akan memandu Anda selanjutnya. Nama Irfan Arif Kurniawan, SOS MAP. Tanggal lahir 11 April 1988. Riwayat pendidikan
S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad 2011, S2 Ilmu Administrasi Publik 2015, pekerjaan mahasiswa S3 Ilmu Administrasi 2019 sampai saat ini, dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, pengalaman mengajar, dosen STIA Cimahi 2015-2016, dosen STIMA IMI Bekasi 2016-2017, dosen LP3I Bandung 2016, dosen Unis Tangerang 2016 sampai saat ini. Nomor handphone 0812 2126 8691. Email iakurniawan@unis.ac.id. Baik, untuk mempersingkat acara, saya akan mempersilakan Bapak Irfan Arif Kurniawan untuk mengambil alih acara. Untuk waktu, dipersilakan Bapak Irfan. Baik, terima kasih kepada Saudara MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Arif Kurniawan. Dalam seminar online hari ini, saya akan memandu jalannya seminar merekonstruksi alur pikir langkah-langkah penelitian kuantitatif korelasional. Penelitian ini awal mulanya dilaksanakan untuk memberikan edukasi atau pemahaman kepada dosen dan mahasiswa. Kemudian karena banyaknya juga yang mendaftar dari luar, jadi acara seminar online ini sifatnya ya jadi untuk bisa diikuti dari luar UNIS atau untuk umum. Nah, acara seminar kali ini itu dilaksanakan kurang lebih dalam waktu kurang lebih 2 jam ke depan. Jadi Bapak Ibu yang akan menyimak dalam seminar online hari ini, dimohon kerjasamanya untuk mematikan speaker selama seminar berlangsung. Kecuali jika Bapak Ibu serta yang akan mengajukan pertanyaan bisa memberikan pertanyaannya melalui kolom komentar. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan CV kita hari ini. Nama lengkap, Dr. Muhammad Iskandar Suhifatullah DRS MPD, atau yang biasa kami panggil Pak Muiz. Beliau lahir di Cirebon pada tanggal 11 Juni 1960. Jabatan akademik adalah lektor. Nomor HP di 0877 110 5544. Alamat email Miss Suhifatullah, beliau nanti akan kami share di kolom komentar atau di chat. Kemudian riwayat pendidikan, eh, 2017. Cukup lama beliau sudah menjadi seorang akademisi atau dosen, dan saat ini beliau sebagai dosen UNIS Tangerang sejak 2017 hingga saat ini. Dan beliau juga merupakan ketua program studi di Magister Pasca Sarjana FISIP UNIS Tangerang. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Muiz untuk menyampaikan materi seminar hari ini tentang merekonstruksi alur pikir langkah-langkah penelitian kuantitatif korelasional. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mangga Pak Muiz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terutama yang saya hormati Bapak Dekan FISIP, Bapak Haji Yusmedi Yusuf, yang telah begitu percaya, memberikan kepercayaan pada saya untuk memandu acara atau mengisi atau menjadi narasumber pada seminar pagi hari ini. Juga kepada Pak Irfan sebagai Ketua Prodi Administrasi sekaligus sebagai panitia seminar. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Dan ini merupakan kali pertama FISIP melaksanakan seminar online. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mungkin terlalu gagah kalau memposisikan diri sebagai pakar gitu ya. Saya lebih nyaman kalau saya mungkin diposisikan sebagai stimulator, ya, atau mungkin mediator yang menjembatani silaturahim di antara kita dan membuka ruang untuk diskusi, terutama dalam mencoba untuk memahami alur pikir langkah-langkah penelitian kuantitatif korelasional. Saya terlalu gagah juga menggunakan istilah merekonstruksi. Ini sebenarnya merupakan satu keprihatinan, baik saya mengamati berbagai kegiatan bimbingan dosen terhadap mahasiswa dan hasil-hasilnya. Juga saya banyak menelusuri berbagai hasil penelitian mahasiswa di internet yang umumnya saya tidak melihat konstruk yang dapat dikatakan logis, rasional gitu. Banyak alur pikir yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, ini atas dasar itulah saya memberanikan diri dengan sedikit pengetahuan yang saya miliki untuk berbagi, dan saya menawarkan diri kepada FISIP karena saya melihat dan saya yakin hasil penelusuran saya di internet itu bukan hanya FISIP. Saya hampir menemukan di berbagai universitas baik negeri maupun swasta yang di dalam penyusunan tesisnya maupun skripsinya itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan alur pikir yang ideal, gitu, yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Ini yang membuat prihatin saya. Karena itu izin saya ingin menampilkan pembahasan saya mengenai alur pikir langkah-langkah penelitian kuantitatif korelasional pada khususnya. Mohon ditampilkan materi yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Silakan ini bisa ditampilkan yang kedua. Slide kedua, soal tampilkan. Inilah saya ingin mencoba menampilkan satu struktur proses penelitian ilmiah, khususnya pada penelitian korelasional atau yang biasa kita gunakan dengan kata hubungan. Walaupun seringkali di dalam penelitian yang sebenarnya korelasional seringkali menggunakan kata pengaruh. Yang sebenarnya kata pengaruh dan hubungan itu memiliki makna yang berbeda dan konsekuensi alur pikir yang berbeda di dalam penelitian kuantitatif. Tetapi saya banyak menemukan penggunaan kata pengaruh digunakan untuk penelitian korelasional. Mudah-mudahan kalau nanti ada waktu saya ingin menampilkan apa bedanya penggunaan kata pengaruh dengan penggunaan kata hubungan. Dan pada umumnya itu digunakan dalam konstruk yang sama. Bapak Ibu yang saya hormati, semua penelitian itu senantiasa diawali dengan masalah.
rumusan masalah. Walaupun seringkali kita dengan tidak sadar suka memberikan pengalaman yang salah terhadap mahasiswa. Kita ketika mahasiswa mau melakukan kegiatan penelitian untuk skripsi maupun tesis, seringkali dosen mengawalinya dengan meminta judul. Apa judulnya? Ini sebenarnya sebuah pemberian pengalaman yang keliru pada mahasiswa. Mestinya dosen itu harus bertanya tentang masalahnya apa, bukan judul. Ya mungkin ingin cepatnya sajalah, jalan pintas begitu. Karena memang untuk bisa mengenali masalah itu memerlukan waktu dan pikiran yang lumayan ya. Karena kita harus memandu pikiran mahasiswa untuk sampai memahami masalah apa yang harus diteliti. Tapi kemudian umumnya mungkin hampir di tiap tempat gitu. Dosen itu kalau mau membimbing mahasiswa, yang ditanyakan itu bukan masalah tapi judul. Nah, ini adalah sebuah keprihatinan yang harus dipikirkan ulang ya. Kita kembali kepada perumusan masalah. Di dalam penelitian korelasional itu sebenarnya kalau saya umpamakan ada dua variabel, kita menggunakan yang sederhana dulu aja, yaitu adanya hubungan variabel X dengan variabel Y. Ini sebenarnya adalah sebuah alur penelitian yang sederhana menurut saya. Maka ketika kita telah merumuskan masalah dengan prosedur yang nanti akan saya jelaskan juga pada slide berikutnya, kita mencoba untuk menelusuri teori berkaitan dengan setiap variabel, kemudian baik variabel X maupun Y, dan untuk lebih jelasnya, saya ingin membuka slide yang berikutnya dulu, biar nanti ini menjadi akan diulang. Nah, ini ketika kita mau merumuskan masalah, sebenarnya masalah itu tidak mungkin ada di atas meja. Nah, umumnya kita merumuskan masalah itu di atas meja dengan kotret kira-kira yang pantas judulnya apa. Itu sebuah kekeliruan. Jadi masalah itu muncul ketika kita telah melakukan studi awal. Studi awal atau studi eksploratif, studi penjajakan untuk memahami berbagai fenomena-fenomena masalah yang kita lihat di lapangan. Nah, umumnya ketika kita membimbing mahasiswa dan kita bertanya kepada mahasiswa, masalahnya apa? Mahasiswa biasanya mengungkapkan berbagai temuan yang dianggapnya masalah, tapi sebenarnya itu bukan masalah. Yang mereka ungkapkan itu umumnya adalah fenomena masalah. Sebab masalah ada di balik fenomena. Yang ada, masalah itu ditandai, dicirikan oleh berbagai indikator. Misalnya ada indikator 1, indikator 2, 3, dan seterusnya. Nah, indikator-indikator ini mengindikasikan masalah apa, gitu. Jadi, kalau seorang dokter kedatangan pasien itu biasanya sebenarnya mengungkapkan ketika ditanya apa sakitnya, dia mengatakan, oh kepala pening, kaki sakit, atau apa gitu ya. Itu tuh bukan masalah. Memang mungkin pasien menganggapnya itu masalah, gitu. Itu sakitnya. Padahal masalahnya itu dibalik apa yang dia rasakannya itu. Ini harus dipahami. Jadi apa yang diungkapkan pasien pada umumnya itu dianggap masalah. Padahal itu bukan. Itu adalah fenomena adanya penyakit. Fenomena adanya masalah. Ketika seorang anak menangis, mungkin ada yang mengatakan, masalahnya apa? Anak menangis. Padahal masalahnya itu dibalik tangisannya. Mengapa anak itu nangis? Gitu. Nah, ini harus dipahami. Jadi ketika mahasiswa datang ke kita menceritakan, saya melihat ini Pak, masalahnya ini. Nah, itu mestinya kita pandu, kita tuntun bahwa mereka sebenarnya baru menemukan fenomena-fenomena masalah. Nah, fenomena-fenomena masalah itulah ya yang dicirikan ya menjadi indikator 1
2, 3, dan berikutnya, kita analisis fenomena-fenomena itu mengindikasikan masalah apa. Misalnya contoh, ketika ada seorang karyawan, kita menemukan karyawan datangnya telat, pakaiannya kurang rapi, pulang lebih dulu, di tempat kerja dia bahkan banyak ngobrol. Nah, itu ada beberapa fenomena. Itu tidak bisa dikatakan, oh masalahnya itu banyak karyawan yang ngobrol. Nah, itu bukan masalah. Itu fenomena. Fenomena dari apa? Barangkali fenomena dari disiplin kerja, bisa. Ya kan? Jadi inti masalahnya apa? Disiplin kerja dengan seabrek atau dengan sejumlah indikator-indikator yang melekat dalam masalah itu. Ya, jadi di dalam penelitian kuantitatif korelasional yang paling penting itu kita menangkap malingnya dulu yang disebut variabel Y. Makanya disebut variabel dependen. Variabel dependen itu variabel terikat. Jadi jangan memulai dari variabel X dulu. Kenali dulu variabel Y-nya apa, masalah intinya apa. Nah ini, saya ingin lebih menjelaskan lagi dengan naratif, diteruskan slide ketiga, mohon ditampilkan. Nah ini, jadi sebelum menyusun latar belakang masalah, sebaiknya peneliti melakukan studi awal, penjajakan. Ini dilakukan untuk menemukan fenomena yang terjadi pada objek yang akan kita teliti. Apakah itu di organisasi pemerintah, perusahaan, dunia usaha, yayasan, pemerintahan desa, kecamatan, dan berbagai kegiatan, pembangunan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan ini dapat dilakukan melalui observasi, bisa studi dokumentasi, bisa kuesioner, bisa melalui wawancara dengan sumber data yang dapat dipercaya untuk menemukan fenomena-fenomena apa yang ada dan sedang terjadi di dalam kegiatan atau lembaga tersebut, gitu, yang akan kita teliti. Fenomena yang ditemukan kemudian dianalisis untuk diketahui inti masalah yang sebenarnya. Nah ini, inti masalah yang sebenarnya itu harus ditangkap dulu. Jangan ujung-ujung ketika mahasiswa bicara, oh masalahnya ini, sudah dianggap sebagai sebuah masalah. Bukan, itu adalah fenomena-fenomena masalah. Kita harus bisa membimbing mahasiswa, sebenarnya di balik fenomena-fenomena itu, masalah intinya apa? Ya, masalah sebenarnya apa? Karena masalah selalu bersembunyi di balik fenomena. Inilah awal ditetapkannya variabel dependen atau variabel Y. Nah ini, slide selanjutnya silakan. Nah, ketika kita menyusun latar belakang masalah, sebenarnya kalau kita sudah tahu latar belakangnya, temuan masalah intinya, misalnya variabel Y-nya apa, barulah kita barangkali membuat konstruk latar belakang. Nah, dalam latar belakang ini, itu sebenarnya mencoba mendeskripsikan kondisi gap, kesenjangan, antara yang seharusnya dasolen, atau yang ideal, baik secara normatif maupun kebijakan, undang-undang, peraturan-peraturan, dan lainnya, terkait dengan variabel Y. Jadi latar belakang itu sebenarnya adalah mendeskripsikan duduk masalah variabel Y. Belum ada variabel X dalam latar belakang masalah itu. Tapi kalau kita perhatikan, umumnya latar belakang itu malah lebih banyak membicarakan variabel X daripada Y. Atau kita sudah membicarakan variabel X sedemikian rupa, bahkan di dalam latar belakang seringkali memunculkan teori, memunculkan anggapan-anggapan, bahkan tidak jarang di dalam latar belakang itu ada kesimpulan dan saran. Nah ini, mahasiswa suka nanya, Pak sebenarnya membuat latar belakang itu berapa halaman sih yang idealnya? Wah, ini terjebak dalam budaya kuantitatif nanti kita. Jadi persoalannya bukan banyak sedikitnya halaman di dalam latar belakang itu, tapi seberapa bisa dan seberapa cukup kita mendeskripsikan kondisi gap
Dan kita bisa memunculkan masalah inti, yaitu variabel Y. Mengapa Y itu bermasalah? Mengapa Y itu layak untuk diteliti? Atau mengapa harus diteliti? Kepentingannya apa? Sehingga dijelaskan di situ. Disinilah Y misalnya digambarkan sebagai sesuatu yang urgen, berdasarkan kebijakan-kebijakan, berdasarkan misalnya saja norma-norma, ideal, dan sebagainya. Itu di satu sisi. Di sisi lain, kita juga ungkapkan fakta-fakta, data-data terkait Y yang kita lihat. Jadi di sini ada gap. Ada gap, Y di satu pihak sebagai sesuatu yang seharusnya seperti apa? Berdasarkan kebijakan-kebijakan. Atau mungkin berdasarkan norma-norma tertentu, idealitas tertentu. Lalu kita temukan fakta-fakta lapangan yang menunjukkan adanya gap antara yang ideal dengan yang nyata. Das Sollen dan Das Sein. Ini yang lebih penting. Jadi latar belakang itu isinya adalah menggambarkan atau menjawab pertanyaan mengapa Y itu masalah. Jadi sebenarnya latar belakang masalah itu adalah menjawab pertanyaan mengapa Y itu masalah dan mengapa Y itu penting untuk diteliti. Gitu. Jadi itu yang lebih penting. Nah, kalau sekedar menggambarkan itu tidak perlu banyak halaman, 3-4 halaman sudah cukup kalau kita sudah menggambarkan duduk persoalannya berdasarkan acuan-acuan normatif, acuan-acuan kebijakan di satu pihak, dan temuan-temuan kondisi real yang ada tentang variabel Y, di mana di situ menunjukkan adanya gap, itu sebenarnya sudah cukup. Dan di dalam latar belakang itu tidak perlu ada teori dulu. Nggak perlu. Kalaupun ada rujukan-rujukan yang menguatkan tentang apa yang mestinya ada, kondisi ideal, dan berbagai data, temuan, baik itu mungkin ya dari dokumentasi, dari apa, yang menguatkan bahwa adanya masalah atau gap antara idealitas dan fakta-fakta lapangan, ya adanya fakta Y, data Y di lapangan seperti apa. Nah itu sebenarnya sudah cukup. Jadi di latar belakang itu tidak perlu ada teori, tidak perlu ada anggapan-anggapan, asumsi-asumsi, tidak perlu juga membahas variabel X ya yang akan diteliti, tidak perlu. Kenapa? Karena ada langkah berikutnya, yaitu ada identifikasi masalah. Nah, karena identifikasi masalahnya sudah ada di dalam latar belakang masalah, jadi kebingungan ketika kita mau menyusun identifikasi masalahnya apa ya. Umumnya identifikasi masalah itu kesimpulan dari latar belakang. Itu yang saya lihat. Masih adanya Jadi bukan seperti itu. Ya, jadi latar belakang tidak boleh mengungkapkan definisi atau konsep atau teori yang berkaitan dengan variabel Y, apalagi variabel X. Itu ada menunya nanti di bab 2 kita bahas habis tentang teori variabel X maupun variabel Y. Dalam latar belakang tidak boleh menyinggung apalagi menetapkan variabel X karena belum diidentifikasi. Jadi variabel X itu nanti ada kamarnya sendiri, yaitu kamar identifikasi masalah. Gitu. Di identifikasi masalah itulah nanti kita mencari variabel X yang diduga memiliki hubungan dengan variabel Y. Bisa dikuatkan dengan teori, ya, atau kita membuat asumsi-asumsi, dugaan-dugaan, atau kita mungkin kalau terlalu berat, ajukan aja pertanyaan yang secara logis atau yang kita anggap logis, relevan, punya hubungan dengan Y. Dalam latar belakang tidak boleh menyinggung apalagi menetapkan variabel X, sudah saya katakan. Nah ini, karena itu dalam latar belakang masalah, sebaiknya tidak boleh ada rumusan judul penelitian. Nah ini kan kebanyakan
Judul penelitian tuh umumnya itu di latar belakang. Logikanya apa? Toh belum ada identifikasi masalah, belum ada pembahasan masalah, pembatasan masalah. Belum ada perumusan masalah, atau minimal pembatasan masalahnya apa. Jadi kita jangan membuat gambar rumah dulu kalau kita tidak tahu dulu tentang batas-batas tanah kita. Nah, setelah tahu batas-batas tanah kita, baru kita nyusun gambar rumah kita. Atau seorang ayah dan ibu, ibunya sedang hamil, belum di USG, belum apa, sudah buat nama gitu. Nah, namanya apa? Arif. Padahal ternyata setelah di USG, perempuan jenis kelaminnya. Nah ini, ya, jadi sebaiknya nanti dulu, identifikasi dulu di USG. Kira-kira apa? Baru setelah identifikasi, barulah kita kasih nama gitu. Nah, oke, jadi judul itu nantilah di dalam, bukan di latar belakang. Karena latar belakang hanya spesifik khusus menjawab pertanyaan mengapa Y itu masalah dan mengapa Y itu penting untuk diteliti. Gitu loh. Nah, baru identifikasi masalah gitu. Ya. Sebenarnya tidak ada variabel yang spesialis menjadi variabel Y atau X. Tergantung fenomena awal yang kita temukan lebih mengindikasikan apa. Bisa saja dalam suatu penelitian tertentu, misalnya motivasi kerja itu ada pada variabel X. Tapi ketika kita mengidentifikasi di lapangan menemukan adanya rendahnya motivasi kerja, bisa jadi motivasi kerja sebagai variabel Y. Dia tidak ada. Wah, ini harus jadi variabel X, ini harus variabel Y. Tidak. Itu hanya berdasarkan temuan awalnya mengindikasikan masalah apa, variabel terikat apa, variabel dependen apa, dari berbagai fenomena temuan dari hasil penelitian penjajagan atau eksploratif. Nah ini, saya minta slide berikutnya. Silakan slide berikutnya. Oke. Nah, identifikasi masalah. Ketika Y itu sudah diyakini sebagai inti masalah, sebagai variabel terikat. Nah, di dalam latar belakang kita sudah menjelaskan kondisi gap-nya antara dasolan dan dasain, maka kita identifikasi selanjutnya variabel-variabel apa yang memiliki hubungan dengan Y. Ya, idealnya memang dengan mendeskripsikan konstelasi hubungan antara berbagai variabel X dengan variabel Y secara teoritik, rasional, dan logis. Nah, kita tidak boleh sembarangan tiba-tiba, atau mungkin kita tidak boleh memasukkan sebuah variabel yang secara irisan itu sulit dibedakan antara variabel yang kita pilih sebagai variabel X dengan Y. Ya, jadi ada indikator-indikator yang bersinggungan. Nah, itu kurang baik. Mestinya harus memiliki indikator yang tegas berbeda. Karena kita kan mau menguji teori sebenarnya dalam penelitian ini. Jadi jangan memasukkan variabel yang memiliki bersinggungan dengan variabel Y. Ya, namun karena dikhawatirkan dapat menyulitkan mahasiswa, kalau kita sebagai pembimbing mahasiswa, maka cukup diungkapkan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan terkait hubungan antara variabel-variabel X dengan variabel Y. Misalnya, kalau kita tetapkan variabel Y yaitu motivasi kerja misalnya, kita pertanyakan apakah budaya organisasi memiliki hubungan dengan motivasi kerja pegawai? Nah, secara teoritik, logis, rasional, ada enggak
Budaya organisasi itu apa? Satu mungkin bagaimana kita pola hubungan, gimana dan sebagainya. Kira-kira kalau suatu kondisinya menyenangkan itu bisa nggak misalnya memiliki hubungan dengan motivasi kerja. Nah kalau kita dalam pikiran kita bahkan ada teori yang bisa kita lihat ada konstelasi hubungannya, ya bolehlah satulah kita. Apakah budaya organisasi memiliki hubungan dengan motivasi kerja pegawai? Yang kedua misalnya, apakah komitmen organisasi memiliki hubungan dengan kinerja pegawai? Oh, motivasi kerja ini, maaf salah ketik ini. Harusnya semuanya motivasi kerja pegawai. Jadi tidak boleh ada yang berbeda. Ini mohon maaf salah ketik ini. Apakah komitmen organisasi memiliki hubungan dengan motivasi kerja pegawai? Itu juga salah ketik. Ini bukan motivasi kinerja ya. Mohon maaf, itu alam hari ketiknya. Jadi motivasi kerja pegawai. Yang kedua, komitmen organisasi memiliki hubungan dengan motivasi kerja pegawai. Yang berikutnya, apakah motivasi berprestasi memiliki, ini juga motivasi. Nah ini contoh, saya sengaja mencantumkan apakah motivasi berprestasi misalnya memiliki hubungan dengan motivasi kerja pegawai. Nah ini tidak boleh, karena ini pasti ada indikator yang bersinggungan. Nggak boleh ada suatu variabel yang nanti indikatornya pasti punya hubungan, pasti punya bersinggungan indikatornya. Nah, ini tidak boleh ada. Misalnya, apakah motivasi berprestasi, apalagi nanti kita pilih sebagai variabel yang akan kita teliti, misalnya. Dihubungkan dengan motivasi kerja pegawai. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi tadi ada yang dua, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan seterusnya, sebanyak yang bisa kita ungkapkan, mungkin ada 4, mungkin ada 5, 6, 7, yang kita pikir punya hubungan dengan motivasi kerja pegawai. Nah, jadi boleh sebanyak mungkin, tapi tidak berarti harus asal-asalan. Tetapi betul-betul dalam pikiran rasional kita maupun dengan dukungan teori bahwa variabel tertentu memiliki hubungan dengan motivasi kerja pegawai. Nah, ini. Silakan dilanjutkan dengan slide berikutnya. Slide berikutnya, silakan. Nah, ini yang perlu dipahami dan ini yang seringkali keliru kita dalam membimbing mahasiswa. Yang perlu diperhatikan dalam menetapkan variabel yaitu apakah yang dianggap variabel itu memiliki konsep yang dapat dijelaskan secara teoritik dan atau pendapat para ahli. Jadi seringkali kita temukan judul hubungan X dengan Y, kadang-kadang variabelnya itu sesuatu yang tidak dapat diukur. Sesuatu yang tidak memiliki konsep teoritiknya. Sehingga kesulitan ketika kita mau mencari teorinya. Padahal dalam penelitian ini adalah menguji teori. Nah, contoh misalnya saja, hubungan pelatihan atau, ini kadang-kadang ada menggunakan pengaruh pelatihan terhadap kinerja misalnya. Pelatihan itu variabel apa bukan? Pelatihan itu bukan variabel. Ya. Nah, ada indikatornya apa pelatihan itu? Tapi kalau mungkin ditambah di depannya intensitas pelatihan, nah baru ada indikatornya. Intensitas, tingkat keseringannya, atau punya nilai varian di situ. Karena variabel itu dari kata varian, punya nilai varian. Punya ukuran-ukuran yang bervariasi. Nah, jadi apakah sesuatu yang kita anggap variabel itu adalah variabel yang memiliki konsep? Ada lagi misalnya saja ada hubungan misalnya saja kelengkapan administrasi atau dengan pelayanan publik. Kelengkapan administrasi apa bisa
menjadi teori, ada teorinya. Apa indikatornya apa gitu? Kesulitan kita. Nah, ya jadi jangan asal kita mengungkapkan sesuatu itu variabel. Variabel itu adalah sesuatu ya yang bisa diungkapkan secara teoritik dan juga memiliki indikator-indikator. Ya. Ya, jadi memiliki aspek, memiliki indikator yang dapat diukur dan memiliki nilai varian. Tidak boleh mengarang atau asalan-asalan sesuai selera. Nah, ini karena tadi saya katakan seringkali sesuatu yang kita anggap variabel itu sebenarnya bukan variabel, sehingga kesulitan untuk menetapkan indikator-indikatornya dan pada akhirnya ngarang. Dikira-kira indikatornya apa? Nah, ini banyak sekali saya ya di dalam skripsi maupun tesis saya temukan banyak indikator-indikator itu tidak berbasis teori. Nah, ini. Kemudian, apakah variabel tersebut memiliki banyak dukungan teori atau pendapat para ahli sehingga mahasiswa tidak kesulitan mencari literaturnya? Nah, ini harus dipertimbangkan. Jadi, unsur literatur juga harus dijadikan pertimbangan. Karena pada akhirnya mahasiswa akan kesulitan dan akan memperhambat penyelesaian studinya. Nah, ini harus dipikirkan. Jangan sampai mahasiswa kesulitan mencari teori. Nah, di dalam penelitian kuantitatif ini, setting penelitian itu bersifat permanen dari awal hingga akhir penelitian. Jadi harus konsisten. Jangan sampai nanti ada rumusan masalahnya 3 poin, tujuannya hanya 2, loh kemudian di dalam rumusan masalahnya di dalam kajian teoritiknya berbeda, hipotesisnya berbeda, kesimpulannya berbeda. Nah, itu tidak boleh terjadi karena setting penelitian kuantitatif itu adalah final sejak awal dan harus terus dipertahankan setting itu hingga sampai akhir. Ini berbeda dengan penelitian kualitatif. Setting awal hanya bersifat sementara dan bisa berkembang di perjalanan. Nah, ini yang perlu diperhatikan tentang variabel. Harus hati-hati menetapkan variabel karena variabel senantiasa berhubungan dengan teori dan variabel senantiasa harus memiliki indikator-indikator yang melekat yang dapat diukur. Karena memang kita mau menguji teori dari variabel-variabel itu dan kita akan kesulitan kalau variabel itu tidak memiliki indikator. Lalu kita akan mengukur apa? Oke, kita berikutnya. Silakan. Nah, oke, pembatasan masalah. Pembatasan masalah dimaksudkan untuk menetapkan salah satu atau dua atau sesuai ketentuan dari variabel X yang telah teridentifikasi dan akan diteliti hubungannya dengan variabel Y. Misalnya dari sekian banyak yang kita identifikasi, banyak variabel X yang punya hubungan dengan Y, kita tetapkan saja misalnya ada 1, 2, 3 X yang kita anggap memiliki kekuatan hubungan dengan kondisi variabel Y. Nah, setelah menetapkan salah satu atau dua variabel X dan menetapkan ruang lingkup serta lokasi penelitiannya, barulah dirumuskan judul penelitian. Nah, jadi judul penelitian itu nampaknya lebih pas kalau kita tulis di dalam pembatasan masalah. Karena sudah terjadi pembatasan. Dan kita telah mengetahui. Jadi tadi mengidentifikasi masalah itu mengidentifikasi variabel-variabel X yang diduga punya hubungan dengan Y. Bukan merupakan kesimpulan-kesimpulan dari latar belakang masalah. Yang saya lihat umumnya identifikasi masalah itu adalah isinya kesimpulan-kesimpulan dari paparan di dalam latar belakang masalah. Misalnya masih rendahnya
disiplin kerja, masih belum lengkap ya apa-apa-apa, masih apa-apa-apa. Sehingga apa gitu. Padahal identifikasi masalah itu mengarah pada ya permasalahan inti yang akan kita teliti, bahkan sampai nanti pada perumusan masalah gitu. Nah, jadi identifikasi masalah itu punya maksud, dan ini masih banyak yang saya temukan di internet gitu. Nah, dari berbagai perguruan tinggi, isi dari identifikasi masalah tidak terkait dengan masalah yang akan diteliti. Oke. Kemudian perumusan masalah. Nah, ini tadi judulnya, oke, kalau sudah diidentifikasi misalnya hubungan budaya organisasi dan motivasi berprestasi dengan ini banyak yang keliru. Mestinya hubungan budaya organisasi, ini ada 3 variabel. Dan motivasi berprestasi dengan kinerja pegawai. Ini boleh kalau motivasi berprestasi dengan kinerja pegawai. Tapi akan tidak baik kalau misalnya dengan motivasi kerja pegawai. Karena motivasi berprestasi dengan motivasi kerja pegawai ini bersinggungan indikator. Itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya hubungan budaya organisasi dan motivasi berprestasi dengan kinerja pegawai, ini masih memungkinkan karena memiliki ketegasan variabel yang tidak memiliki bersinggungan secara indikatorisnya. Nah ini, jadi baru ada ini. Kalau judulnya sudah ada seperti itu, maka jelas rumusan masalahnya itu terkait dengan data apa yang ingin kita ketahui. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan tujuan penelitian. Nah, kita pertanyakan bagaimana hubungan budaya organisasi dengan kinerja pegawai. Mengapa menggunakan kata bagaimana bukan apakah ada hubungan? Ini untuk membedakan dengan rumusan hipotesis. Karena di dalam rumusan masalah ini ingin menemukan data lebih dulu sebelum diuji. Nah, itu bedanya. Kalau sudah pengujian, baru apakah ada, makanya rumus hipotesis bisa dengan kata apakah. Nah, tapi di sini tujuannya ingin mendeskripsikan data lebih dulu. Makanya pertanyaannya, bagaimana hubungan organisasi, budaya organisasi dengan kinerja pegawai? Kita ingin mengetahui data bagaimana tingkatannya. Ya, tingkatan hubungannya gitu loh. Karena kita belum menguji secara hipotesis berdasarkan fakta empirik. Nah, yang kedua, bagaimana hubungan motivasi berprestasi dengan kerja pegawai. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan budaya organisasi dan motivasi berprestasi secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja pegawai. Nah, ini adalah rumusan masalah yang sebelumnya telah ada pembatasan masalah. Jadi ada alur pikir yang jelas kalau menurut saya. Jadi ada alur pikir, mulai dari kita mendeskripsikan variabel Y yang dianggap sebagai dependent variabel yang terikat, yang kita temukan di lapangan dengan dukungan berbagai fenomena-fenomena masalah yang ada, kemudian kita tetapkan, lalu kita identifikasi berbagai variabel X yang diduga memiliki hubungan dengan variabel Y. Dari identifikasi itu kita batasi sehubungan mungkin dengan berbagai hal, dengan alasan yang rasional, kita tetapkan beberapa variabel yang akan kita teliti, variabel X-nya, kalau Y-nya sudah jelas, barulah kita tetapkan judul penelitiannya, juga kita cantumkan boleh lokasinya, ruang lingkupnya di mana. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Oke, berikutnya silakan. Atau sebelumnya saya ingin menjelaskan, ambil jalan saja. Saya ingin mungkin ada bertanya, mengapa tidak menggunakan kata pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai? Nah ini, ya, karena saya temukan banyak sekali rumusan masalah, bahkan sampai judulnya, misalnya judulnya
pengaruh budaya organisasi dan motivasi berprestasi terhadap kinerja pegawai. Nah, inilah kita ingin diskusi sedikit di sini. Mengapa tidak menggunakan kata pengaruh? Kita analisis. Budaya organisasi itu adalah sebuah perlakuan, sebuah tindakan, treatment, sebuah kondisi yang sengaja diadakan atau sesuatu yang sedang berlangsung saat itu. Bukankah sesuatu yang sedang berlangsung, budaya organisasi, bukan sesuatu yang diadakan sebagai treatment untuk mengubah keadaan Y, bukan kan? Tapi sesuatu yang sedang berlangsung. Y juga begitu. Kinerja pegawai sesuatu kondisi yang sedang berlangsung, yang teramati, yang sedang terjadi saat itu. Jadi kalau kondisi antar variabel ini sesuatu yang tidak disengaja untuk mempengaruhi variabel Y, maka ini adalah lebih sesuai dengan kata hubungan antar variabel. Bukan pengaruh. Mungkin begini, akan lebih mungkin dan logis kalau budaya organisasinya itu begini. Pengaruh perubahan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Kita garis bawahi pengaruh perubahan budaya organisasi. Mengapa terjadi perubahan organisasi? Karena ada kepemimpinan baru yang menciptakan budaya baru. Nah, dengan berbagai norma-norma, nilai-nilai kerja organisasi, misalnya ada pembaruan misalnya. Nah, ketika terjadi ada perubahan itu, mungkin akan lebih logis, ya, ketika kita menggunakan kata pengaruh perubahan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Tetapi penelitiannya adalah penelitian kausalitas, bukan korelasional. Yang pertama. Penelitiannya sekali lagi itu penelitian kausalitas. Sebab apakah perubahan organisasi ini menjadi faktor penyebab dari perubahan yang terjadi pada variabel Y? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita meneliti dan kita mau memastikan bahwa ada pengaruh perubahan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai, maka kita juga harus menetapkan variabel-variabel kontrol. Karena kalau kita tidak memunculkan variabel-variabel kontrol, dikhawatirkan akan ada bias pengaruh X terhadap Y. Karena boleh jadi kinerja itu bukan karena perubahan budaya organisasi. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, data yang kita analisis itu bukanlah data tentang angket mengenai perubahan budaya organisasi dan kinerja pegawai. Tapi bagaimana nilai-nilai temuan sebelum terjadi perubahan budaya organisasi dengan setelah ada perubahan budaya organisasi. Ini. Jadi nilai itu yang harus kita analisis. Benar tidak ada perubahan kinerja. Jadi bagaimana capaian kinerja sebelum ada perubahan budaya organisasi dan setelah ada perubahan budaya organisasi. Itu yang. Atau yang kedua, bagaimana kita bandingkan bagaimana kinerja satu organisasi dengan budaya organisasi tertentu dengan treatment, bagaimana penilaian terhadap kinerja, dan bagaimana dengan budaya tertentu yang berbeda, yang tadi saya katakan sebagai treatment, perubahan, pengaruhnya terhadap kinerja organisasi, kinerja pegawai. Jadi ada semacam perbandingan, komparasi. Inilah sebut eksperimen. Jadi kita tidak boleh sembarangan menggunakan kata pengaruh ketika apa yang kita teliti itu tidak bersifat kausalitas.
Misalnya gini, saya katakan dulu, setiap hubungan kausalitas, setiap hubungan kausalitas itu ada hubungan korelasional. Mungkin ada hubungan antara berat tinggi badan dengan berat badan. Ada hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Tapi apakah ada pengaruh tinggi badan terhadap berat badan? Nah ini harus dibedakan. Karena berat badan bukan karena tinggi badan. Karena faktor asupan, kebiasaan makan, dan sebagainya. Obesitas. Banyak orang pendek, obesitas, berat badannya tinggi. Banyak orang yang tinggi tapi kurus, berat badannya ringan. Nah, jadi hubungan mungkin ada. Karena semakin tinggi mungkin semakin berat. Ada linearitas di situ. Semakin tinggi badan seseorang, semakin berat badan seseorang. Semakin pendek ya. Tetapi yang harus kita garis bawahi, jadi beda antara penggunaan kata pengaruh dengan hubungan. Hati-hati. Ini banyak sekali dilakukan dan saya banyak temukan tesis-tesis skripsi di mana-mana. Ujung-ujungnya apa? Penggunaan kata pengaruh tetapi isinya korelasional. Karena data yang dianalisis itu adalah data tentang X dan data tentang Y. Nah, ini yang harus di rekonstruksi, itu maksud saya dengan judul ini, rekonstruksi pemikiran kita. Karena tidak tidak benar kalau misalnya penggunaan ini. Ya, misalnya saya lagi ini. Tadi budaya organisasi dengan motivasi berprestasi sudah sama. Motivasi berprestasi dengan kinerja pegawai itu sama. Jadi intinya begini. Saya ingin menyimpulkan bahwa perbedaan kata pengaruh dengan hubungan itu ditandai dengan begini. Kata pengaruh digunakan apabila yang kita uji itu adalah proses dengan hasil. Bukan hasil dengan hasil. Kalau yang kita analisis itu adalah hasil dengan hasil, itu adalah menggunakan kata hubungan. Contoh, budaya organisasi itu hasil atau proses? Itu hasil. Hasil dari apa? Hasil dari sebuah pergaulan di dalam sebuah lingkungan kerja. Bukan proses. Kinerja pegawai hasil atau proses? Hasil. Maka karena hasil dengan hasil ini hanya layak menggunakan kata hubungan dan ini penelitian korelasional. Karena budaya organisasi adalah sebuah hasil, bukan proses. Bukan proses. Nah, contoh proses dan hasil apa? Pengaruh penggunaan metode belajar tertentu terhadap prestasi belajar. Nah, ini kan berarti penggunaan, di garis bawahi, penggunaan metode tertentu terhadap prestasi belajar. Penggunaan berarti proses. Prestasi belajar adalah hasil. Nah, itu boleh menggunakan pengaruh. Tetapi, sekali lagi, polanya juga berbeda. Karena setiap rumusan masalah ya berimplikasi terhadap metode penelitian. Jadi yang menentukan keabsahan sebuah penelitian itu bukanlah statistik yang mengolah data, tapi lebih pada metodologi dalam memecahkan masalah. Kita sering lihat, wah ini kan pengaruh ada melalui rumus regresi, ya, tapi regresi adalah rumus, bukan metodologi. Jadi hanya rumus untuk mengolah data. Tidak kemudian menjadi pembenar dari langkah-langkah sebuah penelitian. Itu harus kita catat. Ya, jadi itu yang harus kita
Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah data sebelum menggunakan metode tertentu terhadap prestasi, dan data setelah menggunakan metode belajar tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bikin komparasi. Ada kelas treatment dan ada kelas non-treatment. Kelas treatment adalah kelas di mana menggunakan metode tertentu, kelas yang menggunakan metode konvensional misalnya. Tapi ada lagi yang harus dipahami. Apa? Variable kontrol. Apa variable kontrolnya? Prestasi belajar kedua kelas ini sebelum terjadi treatment harus pada kondisi yang sama. Prestasi belajar. Yang kedua, fasilitas belajar yang ada ya. Dan kondisi-kondisi lainnya yang diduga menjadi variabel yang akan menggagalkan pengaruh, maka harus dikontrol. Kalau tidak dikontrol, maka akan bias hasilnya. Contoh yang lebih jelas lagi. Kalau kita mau menggunakan pupuk tertentu untuk tumbuh kembang pohon pisang, maka ada dua pohon pisang, yang satu kita kasih pupuk tertentu, yang satu tidak. Tetapi variabel lainnya dikontrol. Apa? Jenis tanahnya harus sama, mataharinya harus sama, kadar tanahnya harus sama, unsur haranya dan sebagainya misalnya, pengairannya harus sama, jangan berbeda. Ketika ada berbeda, bisa kecolongan. Jangan-jangan bukan karena pupuk yang membuat tumbuh kembang pisang ini lebih bagus. Kenapa? Boleh jadi karena penyiraman yang berbeda. Maka dikontrollah variabel-variabel, biasanya saja pemberian air, jenis tanah, unsur haranya yang sama, matahari penyinaran harus sama, perlakuan lainnya seperti misalnya rumput-rumput yang dicabutin atau gimana harus sama. Yang berbeda cuma satu. Yang satu menggunakan pupuk, yang lain tidak menggunakan pupuk. Itu aja. Jadi inilah yang disebut pengaruh proses terhadap hasil. Nah, itu. Jadi kalau misalnya adalah hasil dengan hasil, maka bukan kata pengaruh yang tepat, tetapi hubungan. Karena dua-dua variabel ini tidak menjadi atau tidak ada unsur kausalitas. Itu. Oke, berikutnya. Nah, silakan slide berikutnya. Silakan. Oh ya, saya belum lihat. Mohon ditampilkan. Oke, ada gangguan? Oke. Nah, inilah kajian teoritik. Setelah kita jelas judulnya apa, variabel-variabelnya terkait apa saja, maka berikutnya pada bab 2 itu adalah kajian teoritik atau mungkin juga suka disebut kajian pustaka, kerangka berpikir dan hipotesis. Kajian atau tinjauan teoritik itu sebaiknya kita mengkaji lebih dulu variabel Y. Mengapa? Karena Y itu sebagai variabel terikat, variabel bermasalah gitu. Itu harusnya muncul yang pertama itu variabel Y, bukan variabel X. Jadi logikanya begitu. Loh, kenapa kok Y dulu yang kita kaji? Loh, Y itu kan yang masalah inti. Masalah yang kita temukan awal itu variabel Y, bukan X. Maka Y itu adalah didahulukan. Itu loh. Nah, umumnya juga ada yang kurang fokus terhadap pembahasan variabel, tapi pembahasan kajian teori yang terkait dengan prodinya gitu.
Jadi prodinya selalu berulang-ulang di ini. Padahal kajian ini adalah sudah terbatas pada rumusan masalah gitu. Pada pembatasan masalah. Jadi teori-teori lain yang tidak bersinggungan atau tidak terkait dengan konsep variabel, kalau menurut saya tidak perlulah. Kenapa? Ya tidak bermakna. Karena makna dari kajian variabel itu membangun konstruk kita. Membangun kerangka berpikir kita gitu loh. Jadi kita mengkaji teori, tinjauan teoretik terhadap variabel itu tujuannya adalah membangun kerangka berpikir kita. Jadi teori-teori yang tidak bersinggungan, tidak ada keterkaitan, mengapa harus ada? Misalnya, maaf, selalu ada misalnya dalam administrasi publik. Didahulukan teori administrasi publik. Padahal tidak ada kaitannya dengan pemecahan masalah terkait dengan rumusan masalah. Nah, jadi lebih fokus pada bagaimana kita mengkaji variabel Y, konsepnya, dan sebagainya. Di sini yang paling pokok dikaji adalah pengertian atau definisi konsep variabel dan aspek-aspek atau indikator-indikator yang secara inheren terdapat dalam konsep yang dikaji. Ini penting. Jadi jangan kemana-mana. Kalau kita misalnya sedang subjudul itu misalnya pengertian budaya organisasi, ya pengertian saja dulu. Pengertian sampai ada sintesis dari berbagai ahli, pakar, atau dari berbagai teori yang dimaksud budaya organisasi itu apa. Itu harus didefinisikan dengan jelas. Itulah sintesis. Jadi di dalam kajian teoretik itu paling tidak ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tesis, yang kedua antitesis, dan yang ketiga sintesis. Tesis sebuah pernyataan awal barangkali dari siapa, lalu ada antitesis yang mungkin sedikit berbeda. Nah, kita kaji, kita perbandingkan, kita komparasi. Nah, pada akhirnya kita temukan sintesis. Nah, ini sintesis inilah yang menjadi pegangan kita untuk konsep-konsep selanjutnya. Sampai ke bab 3. Jadi ada di sini sintesis tentang budaya organisasi itu apa. Setelah kita membandingkan berbagai ungkapan pakar, teori, dan sebagainya terkait dengan budaya organisasi. Nah, dan jangan lupa bahwa kita juga tahu bahwa setiap variabel memiliki indikator yang melekat. Maka kita juga harus mencari tahu dari berbagai pakar tentang indikator dari budaya organisasi. Nah, umumnya saya lihat juga hanya mencantumkan satu pakar ya atau satu pendapat tentang indikator budaya organisasi. Sudah saja begitu. Mana sintesisnya? Padahal kita harus tahu bahwa kita harus punya definisi konstitusional, konstitutif. Jadi harusnya yang relevan dengan penelitian kita. Indikatornya apa? Karena mungkin kinerja guru dengan kinerja PNS di kantor berbeda. Nah, ketika kita merumuskan sintesis tentang kinerja guru, itulah indikator dalam perspektif definisi konstitutif. Nah ini, ya jadi harus paham itu. Jadi jangan kita hanya satu, lalu kita cantumkan ke belakang. Enggak. Jadi kita justru harus punya sintesis. Sintesis dari pengertian atau konsep motivasi budaya organisasi, sekaligus punya sintesis dari misalnya indikator-indikator yang ada. Karena berbeda indikator budaya organisasi di lingkungan kerja pabrik dengan indikator-indikator budaya organisasi di lingkungan pegawai negeri atau mungkin dengan di dunia pendidikan. Nah, ini harus dibedakan. Itulah disebut definisi konstitutif. Ya. Nah, ini. Jadi harus sintesis itu penting.
di sini. Pembahasan ini diakhiri dengan mensintesiskan definisi konsep variabel dan juga mensintesiskan indikator-indikator yang diungkapkan oleh ahli. Jadi indikator yang digunakan bukan menurut seorang ahli, tapi sintesis peneliti dari berbagai ahli terkait dengan objek yang diteliti dan terkait juga dengan wilayah area penelitian yang sebagai objek penelitian kita. Karena mungkin punya ciri khas sendiri, gitu. Ya, jadi ini yang ditetapkan. Nah, ya, silakan lanjutkan. Apa seminar gini? Sosiologi kan. Jadi Oh, semuanya slide berikutnya. Enggak kita unmute sebagai apa? Saya misalnya panitia enggak unmute gitu. Dia cuma bilang hostnya bilang ya silakan apa Bapak dan Ibu unmute sendiri masing-masing. Keren juga nih kan. Ayo. Jadi menghargai gitu. Enggak terpaksa gitu. Oke. Nah, kira-kira berpikir. Ini juga namanya menarik gitu. Saya yang bukan menarik karena mohon di samping itu mic-nya ditutup dulu biar nanti kita ada diskusi. Karena itu luar biasa. Oke. Gitu. Mau unmute sendiri. Ada yang terbuka mic-nya? Oke. Nah, kita lanjutkan dengan kerangka berpikir. Nah, ini juga dalam kerangka berpikir banyak yang tidak sesuai dengan alur pikir. Kerangka berpikir itu harusnya juga terkait dengan rumusan masalah. Masalahnya apa tadi? Ada hubungan X dengan X1 dengan Y. Ada hubungan X2 dengan Y. Ada hubungan X1 dan 2 dengan Y misalnya. Atau mungkin hanya X dengan Y saja. Kerangka berpikir itu saya lihat banyak juga yang masih menggunakan rujukan. Kok di kerangka berpikir masih menggunakan rujukan? Kenapa? Mestinya kerangka berpikir itu adalah kerangka berpikir kita yang telah terbangun dengan kita memahami, ya, mengkaji teoritik gitu. Jadi setelah kita kaji teoritik tentang variabel-variabel X1, X2, dan Y, dan sebagainya, kerangka berpikir kita sudah ada di sini. Kita sudah pahami. Jadi tidak perlu lagi ada rujukan. Tidak perlu lagi ada pendapat orang. Karena kerangka berpikir itu yang dimaksudkan kerangka berpikir kita. Terkait apa? Terkait dengan data atau rumusan-rumusan masalah yang akan kita uji. Tadi yang pertama X1 dengan Y. Yang kedua X2 dengan Y. X1 dan X2 secara simultan dengan Y. Nah, kita coba ya secara naratif deskripsikan konstelasi atau pola hubungan antara variabel tersebut. Misalnya bagaimana konstelasi hubungan antara X1 dengan Y berdasarkan kajian teoritik tadi. Kira-kira berdasarkan indikator. Nah, ini lagi. Mengapa penting dalam kajian teoritik itu menampilkan variabel dan adanya sintesis variabel? Karena nanti akan muncul dalam kerangka berpikir kita. Untuk kita mengkaji, menganalisis konstelasinya dengan variabel Y. Bisa kita pahami variabel X1 memiliki indikator ini. Dan kalau kita analisis, memiliki pola hubungan dengan variabel Y yang memiliki indikator bla 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 bla. Ya kan? Bahwa misalnya dengan demikian semakin tinggi variabel X1, semakin tinggi variabel Y, dan semakin rendah variabel X1, semakin rendah juga variabel Y. Atas dasar itu, maka diduga ada hubungan linier. Nah, ini kata-kata ini sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis. Karena kerangka berpikir ini sebagai acuan untuk merumuskan hipotesis. Sebagai keyakinan kita untuk menyusun hipotesis. Gitu.
Jadi kerangka berpikir itu adalah keyakinan yang kita miliki setelah mengkaji teori sebagai keyakinan untuk merumuskan hipotesis. Maka misalnya ada konstelasi hubungan, semakin tinggi variabel X1 semakin tinggi Y, dan semakin rendah sebaliknya variabel X hubungan linier yang kuat, yang positif antara X1 dengan Y. Nah, inilah dasar. Maka ketika rumusan hipotesisnya, misalnya kita bisa menjadi kekuatan. Nah, yang kedua misalnya mengkaji tentang variabel X2 dengan Y. Bagaimana konstelasinya? Nah, kita ungkapkan indikator-indikatornya. Karena kita akan melihat pola hubungan antar variabel itu dari indikator. Kalau kita tidak melihat indikator, tidak akan bisa melihat pola hubungannya. Misalnya, bagaimana ada hubungan misalnya kera dengan manusia? Kita akan lihat dari indikator-indikatornya. Oh, punya tangan. Oh, punya apa? Yang beda apa? Oh, tidak punya akal. Tapi lain-lainnya ada. Jadi kita ketika melihat hubungan itu adalah melihat indikator-indikator. Nah, ketika kita membangun kerangka berpikir, itu pun kita harus melihat indikator-indikator yang melekat dalam variabel itu. Sehingga kita bisa melihat konstelasinya. Oh, ternyata ada pola hubungan antara dua variabel ini melihat dua indikator ini. Dua masing-masing indikator itu. Sehingga kita bisa mengatakan semakin tinggi X, semakin tinggi Y, sebaliknya semakin rendah Y, X semakin rendah. Ini adalah hubungan positif namanya. Kecuali kalau misalnya semakin tinggi X, semakin rendah Y. Nah, ini negatif berarti. Ya ini ya. Nah, kemudian kerangka berpikir selanjutnya dapat pula digambarkan dengan diagram. Oke, silakan dilanjutkan slide berikutnya. Ini boleh. Kerangka berpikir itu setelah kita menggunakan naratif, ungkapan-ungkapan, konstelasi, hubungan antara dua variabel, kita juga bisa menggambarkannya bila perlu, tapi juga nggak perlu. Tolong ditunjukkan. Nah ini kalau kita menggunakan dua variabel. Nah ini penting. Variabel X dengan indikator bla 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 bla. Nah ini adalah indikator yang ada di sini. Itu bukan indikator ahli sebenarnya. Karena indikator ini adalah merupakan penelitian konstitutif. Jadi sudah merupakan sintesis yang disesuaikan dengan lingkungan objek penelitian. Jadi ini yang kita, makanya ada pengkajian itu. Nah, kemudian ada variabel Y-nya dengan indikator tertentu. Nah, kedua indikator ini membangun asumsi. Nah, bahwa semakin tinggi variabel X, maka semakin tinggi variabel Y, sebaliknya semakin rendah X, semakin rendah pula Y misalnya. Nah, inilah yang kemudian dari asumsi-asumsi kerangka berpikir ini merumuskan hipotesis. Kemudian yang berikutnya, terakhir, oh belum terakhir ya, silakan. Nah ini, oh berikutnya. Oh ini nih ya, ini ada 3 variabel. Nah 3 variabel ini begini. Pertama, hubungan langsung X1 dengan Y secara parsial. X2 hubungannya secara parsial, dan kemudian X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Nah, kemudian membangun asumsi-asumsi. Dan asumsi-asumsi itu sebagai dasar merumuskan hipotesis. Ini adalah kerangka berpikir. Ya seperti ini. Saya temukan ada juga yang membangun kerangka berpikir itu langkah-langkah penelitian. Ada juga begitu. Ada juga yang merumuskan kerangka berpikir itu adalah membuat diagram tentang langkah-langkah penelitian. Itu juga ada. Oke, berikutnya. Ini nanti bisa di ini. Bang Mis, mohon maaf. Masih ada? 5 menit lagi. Mungkin bab 3 ya. Bab 3. Sedikit lagi.
Ada di bab 3 sedikit disinggung. Nah, ini tolong dibesarkan. Bagian ini yang masih perlu kita samakan. Di dalam bab 3 itu biasanya ada definisi konseptual dan operasional variabel. Nah, dalam proses pengumpulan data tentunya ini. Ya, biasa dalam bagian proses pengumpulan data. Bagian ini sebaiknya diuraikan masing-masing variabel. Misalnya dimulai dari variabel Y. Apa definisi konseptualnya dan operasionalnya? Yang dimaksud dengan definisi konseptual itu adalah sintesis yang sudah kita rumuskan di bab 2 tadi. Sintesis. Jadi misalnya tadi, ini produktivitas kerja misalnya. Sintesisnya apa? Nah, dalam kajian teoritik tadi kita sudah membuat sintesis. Maka definisi konseptual variabel Y misalnya produktivitas kerja adalah kemampuan menghasilkan barang bla 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 bla. Nah, jadi ini adalah definisi konseptual. Dari mana? Dari sintesis kajian teoritik tentang produktivitas kerja. Kalau tadi ada kita tentang budaya organisasi, maka kajian teoritik sintesis dari kajian teoritik tentang budaya organisasi dan sebagainya. Ini adalah sintesis. Lalu definisi operasionalnya apa? Silakan slide berikutnya. Nah, ini definisi operasional. Ini adalah cara kerja penelitian untuk mengungkapkan data terkait dengan variabel X maupun Y. Jadi disebut operasional inilah cara kerja penelitian untuk mengungkapkan data terkait dengan variabel X maupun Y. Itu yang dimaksud dengan definisi operasional itu. Misalnya, definisi operasional variabel Y adalah total nilai skor tanggapan responden terhadap pertanyaan angket atau pernyataan angket tentang produktivitas kerja yang indikatornya meliputi bla 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 bla. Jadi terus dari mulai bab 2 sampai kemudian kerangka berpikir sampai bab 3 itu nyambung terus berguna. Karena itu penting sekali alur pikirnya itu. Tahapan-tahapan langkah-langkahnya itu alur pikirnya harus konsisten gitu. Nah ini. Indikatornya apa? Sudah ada, tinggal copy paste saja sebenarnya. Tinggal copy paste aja. Karena sudah ada. Ya. Definisi operasional variabel X misalnya adalah total nilai skor tanggapan responden terhadap pernyataan atau pertanyaan angket tentang motivasi berprestasi yang indikatornya meliputi bla bla bla. Kemudian berdasarkan definisi operasional tersebut dibuatkan kisi-kisi kuesioner. Nah, jadi baru membuat kisi-kisi kuesioner. Di dalamnya ada apa? Ada indikator, dan bila perlu kita cantumkan butir-butir pertanyaan kuesioner yang akan dibuat dari tiap indikator dalam kuesioner. Misalnya indikator apa? Indikator kesungguhan. Ada berapa butir yang akan kita pertanyakan. Indikator, misalnya saja, kalau budaya organisasi misalnya apa? Indikatornya motivasi berprestasi, kuat keyakinan, berapa butir misalnya. Nah, butir-butir itu ya, itu penting. Bukan hanya pertanyaan indikator. Sebab saya ada juga yang membuat kuesioner itu jumlah butirnya sejumlah indikator yang ada. Misalnya kalau motivasi berprestasi itu ada 4 indikator, sudah hanya 4 indikator pernyataannya. Apakah dengan pernyataan 4 itu bisa mendeskripsikan kondisi sebenarnya dari motivasi berprestasi karyawan atau tidak? Kan banyak hal terkait dengan misalnya saja tadi kesungguhan, ya, berani bersaing atau apa, itu kan berarti harus diungkapkan dalam butir-butir pertanyaan. Ini juga berkaitan dengan adanya uji validitas dan reliabilitas dari kuesioner. Kalau cuma 4 pernyataan yang dikembangkan dari 4 indikator, lalu di mana kita mau melakukan uji validitasnya? Kan sudah 4 pernyataan, ngapain? Makanya ada uji validitas itu, karena dalam uji validitas sebenarnya menguji butir-butir pertanyaan itu.
nanti akan ketahuan mana butir yang tidak valid, mana yang drop, yang tidak perlu digunakan. Yang kita gunakan adalah yang valid saja. Dan juga nanti diuji reliabilitasnya menggunakan rumus tertentu. Dan kita kan sekarang sudah ada SPSS, gampang lah itu ya. Jadi sebenarnya bukan pada SPSS-nya. Yang lebih penting itu adalah pada alur pikir kitanya. Kalau sudah alur pikirnya benar apa-apa, SPSS tinggal ngolah data. Nah ini, ya. Jadi itu kisi-kisi, cantumkan berapa butir tiap indikator, jumlah apa, berapa jumlah kuesioner itu, lalu diuji cobakan. Kepada siapa diuji cobakan? Diuji cobakan sebaiknya di luar responden yang sebenarnya. Kalau ada 200 populasi dan yang jadi responden 100, maka diuji cobakan misalnya setidaknya ke 20 responden di luar yang 100 yang akan kita gunakan sebagai responden. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya saja sampelnya sampel jenuh, total? Nah, kalau 50 karyawan gimana? Boleh diujikan di luar objek yang akan kita teliti. Gitu. Di luar objek. Makanya tidak perlu banyak. Misalnya apa? Ya, kalau tadi ada 20, ya kita uji cobakan ke 15 atau 20 responden di luar objek yang sebenarnya. Ya, ini ada diuji. Oke, ya. Nah, kemudian setelah butir-butir itu diketahui mana yang valid dan tidak, yang digunakan hanya yang valid saja. Terakhir mungkin atau sudah habis? Silakan. Habis Pak, sudah habis. Habis? Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang sependapat atau mungkin masih membingungkan. Karena sekali lagi saya kalau nanti menimbulkan kebingungan, Chat atau komentar. Baik, saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk ke chat saya, di antaranya dari Bapak Daviar Eliadi. Mangga Pak Daviar yang sudah memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amit. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, kaitannya dengan pembatasan masalah tadi. Apabila kita memakai hanya satu variabel, apakah itu ada pembatasan masalah? Tadi kan minimal 2 variabel pembatasan masalah itu. Terus yang kedua, kaitan dengan kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir itu diawali dengan pertama kaitan dengan kondisi awal. Kondisi awal bagaimana, tindakannya bagaimana, baru kondisi akhir. Nah, kondisi akhir ini merupakan satu kaitannya harapan sesuai dengan hipotesis kita. Nah, mungkin itu dua saja, nanti mungkin saya kira nanti mohon penjelasan dari Pak Mit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Muiz, mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Ditampung dulu aja Pak ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Dewi Ekasari dari Universitas Wardana Malang. Silakan Ibu untuk pertanyaannya bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin Bapak Muiz yang Pak Daviar mungkin bisa langsung dijawab saja. Saya jawab yang pertama aja, kalau belum ada. Ya Pak. Oke? Pak Irfan? Apa yang pertama dulu, yang dari Pak Daviar? Terima kasih Pak Daviar ya.
Ya. Oke. Begini, kalau dalam penelitian itu hanya ada satu variabel, itu kan bukan korelasional, Pak ya. Jadi itu beda lagi pendekatannya, Pak. Jadi kalau hanya satu variabel, itu biasanya penelitian kuantitatif deskriptif, Pak. Nah, jadi di dalam itu tidak ada pembatasan masalah, tetapi kita adanya kekuatannya di latar belakang masalah, itu harus dideskripsikan sejauh mana ya masalah itu pentingnya untuk diteliti. Misalnya saya juga termasuk yang suka meneliti satu variabel. Misalnya bagaimana misalnya berdasarkan ada temuan gap di satu pihak perlunya ada hal-hal tertentu, tapi kita menemukan ada hal-hal tertentu, kemudian kita rumuskan perlunya meneliti tentang faktor-faktor tertentu misalnya. Ya kan? Misalnya saja saya juga meneliti misalnya saja belum lama saya meneliti misalnya manajemen pembelajaran guru di dalam mengintegrasikan pendidikan karakter. Itu satu variabel. Mengapa saya meneliti tentang manajemen pembelajaran dalam mengintegrasikan pendidikan karakter? Karena secara konsep kebijakan pendidikan karakter itu diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran di sekolah. Ya kan? Tetapi di lain pihak, apakah manajemen pembelajaran, misalnya membuat perencanaan dan sebagainya, sudah mengintegrasikan pendidikan karakter secara jelas, tegas, dan operasional atau tidak? Itu satu variabel namanya. Dan ketika kita meneliti seperti ini, sebenarnya tidak diperlukan lagi menggunakan kerangka berpikir. Kenapa tidak perlu lagi menggunakan kerangka berpikir? Karena kita tidak dalam rangka untuk menyusun hipotesis dan menguji teori. Maka kita hanya mengajukan, misalnya saja, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan indikator yang melekat di dalam rumusan masalah itu. Misalnya terkait manajemen pembelajaran, indikator atau aspek-aspek yang melekat di dalam konsep manajemen pembelajaran itu apa? Itu yang harus ditanyakan. Dan biasanya analisisnya itu tidak menggunakan statistik yang digunakan dalam korelasional, tapi statistik persen saja, Pak. Pakai tabel-tabel persen. Pertama adalah persen dari setiap butir pertanyaan, kemudian diakumulasikan berdasarkan indikator dari konsep yang kita teliti, dan pada akhirnya kesimpulannya akumulasi dari berbagai persen di dalam indikator-indikator itu diakumulasikan menjadi kualitas atau kondisi real dari suatu konsep variabel yang tunggal tadi. Jadi tadi kita hitung butir-butir dulu, kemudian diakumulasikan berdasarkan indikator, diakumulasikan lagi berdasarkan variabel yang kita teliti. Jadi beda lagi, Pak. Dapiar, mohon maaf. Jadi ketika kita itu variabel tadi itu bukan dalam konteks korelasional. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Yang kedua, Pak, kaitan dengan kerangka berpikir. Itu biasanya kita punya konsep itu pertama kondisi awal, tindakan, dan kondisi akhir. Ya, mungkin Oke, nanti Pak. penjelasan. Saya paham. Terima kasih, Pak. Jadi itulah yang saya kritisi. Itu alur pikir, Pak, namanya. Ya. Itu langkah-langkah alur pikir penelitian. Kondisi awalnya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan seperti apa. Itu, Pak. Atau mungkin di dalam konteks penelitian tindakan kelas atau action riset. Itu juga boleh. Misalnya kondisi awal, proses ini, itu boleh kerangka berpikir seperti itu. Makanya setiap jenis penelitian itu berbeda kerangka berpikirnya, Pak. Gitu loh, Pak. Jadi tidak semua bentuk dari kerangka berpikir itu sama dalam setiap jenis penelitian.
ketika dalam action reset, Bapak sepertinya dalam action reset itu, Ya. ya, dalam Ya. penelitian tindakan itu atau apa, ya. Jadi ada kondisi awal, kemudian bagaimana tindakannya seperti apa, dan kondisi akhirnya seperti apa. Itu Ya. juga bisa juga dalam penelitian apa namanya eksperimenter, ya. Jadi beda. Nah, jadi harus dipahami bahwa setiap model penelitian, setiap metode penelitian itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri dan alur pikir yang berbeda. Terima kasih Pak Dapiar ya. Ya, Jadi itu yang Bapak kemukakan itu saya melihatnya sebagai penelitian action reset Pak. Jadi kondisi awal seperti apa, lalu treatment apa, prosesnya seperti apa, berulang-ulang, ada siklus di situ. Nah, kemudian luarannya apa, gitu. Itu adalah kerangka berpikir, kerangka kerja. Gitu. Ya. Ya, makasih, Pak. Lebih kepada kerangka kerja itu Pak. Ya. Oke Pak. Terima kasih Pak ya. Baik. Ada yang lain Pak? Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Muiz. Ya. Selanjutnya kami persilakan kepada peserta yang belum mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom Zoom group chat atau dengan mengklik reaction, memberikan tanda clap atau tanda tangan. Silakan bagi yang belum bertanya. Oke, mungkin sedikit ambil kesimpulan dari saya bahwasannya di dalam penelitian kuantitatif ini memang diperlukan penelitian awal, kalau tidak salah begitu ya Pak ya. Bahwasannya dalam penelitian kuantitatif ini kunci dari penelitian kuantitatif itu ada di latar belakang, di mana kita menjelaskan satu fenomena dengan gap yang ada antara harapan dan kenyataan, yang mana fenomena tersebut dapat diperoleh dengan melakukan penelitian awal atau melakukan penelitian ke lapangan. Karena di kami ini biasanya ada juga mahasiswa yang mungkin tidak pernah melakukan penelitian ke lapangan, tidak melakukan penelitian terdahulu atau pra penelitian, dan langsung membuat latar belakang bahkan sampai bab 3 ketika turun ke lapangan atau menyebarkan angket, fenomena yang ditelitinya sangat berbeda dengan apa yang akan dibahas, sehingga mau tidak mau harus dirubah. Maka dari itu di dalam penelitian kuantitatif ataupun juga kualitatif memang penelitian terdahulu atau studi awal itu perlu dilakukan oleh peneliti. Dan seperti itu. Silakan kepada peserta, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Ipan, punten. Ya, Pak. Ada pertanyaan. Dari Pak Murodi, silakan Pak pertanyaannya Pak. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, ini ada pertanyaan sedikit. Saya di sini agak ragu di bab 3 Pak. Tadi dijelaskan oleh Bapak bahwa definisi konseptual variabel Y itu di bab 3 hanya dibahas definisi konseptual variabel Y. Sedangkan definisi operasional data dicantumkan indikator-indikator kuesioner baik variabel X dan Y. Untuk itu mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Murodi. Mungkin bisa langsung jawab Pak Muiz. Ya, jadi ini penting sebagai alur pikir ya. Kita mulai alur pikir itu kan sebenarnya menetapkan variabel-variabel definisi-definisi konsep variabel itu di bab 2. Sekaligus juga menetapkan indikator-indikator itu juga di bab 2 sebagai sintesis. Itu yang disebut definisi konstituatif ya. Jadi itu adalah merupakan sesuatu yang sudah dihubungkan dengan konteks penelitian kita. Jadi bukan definisi umum ya. Jadi ya, kita mengkaji teori itu adalah merangka menemukan konsep konstituatif, bukan dalam definisi umum ya. Dihubungkan dengan itu. Nah, inilah penting untuk kemudian menjadi dasar untuk kerangka berpikir. Nah, dari kerangka berpikir itu juga di situ mencoba untuk memformulasikan menertibkan
konstelasi hubungan antar variabel. Misalnya X1 dengan Y, bagaimana konstelasinya? Ada enggak di situ hubungan yang kuat yang bisa dijadikan dasar merumuskan hipotesis, gitu kan? Yang kedua juga begitu. X2 dengan Y misalnya, ada enggak secara berdasarkan indikator-indikator yang ada memiliki pola hubungan yang kuat yang bisa menjadikan dasar kuat untuk merumuskan hipotesis atau tidak. Demikian selanjutnya. Nah, ketika di bab 3 itu bab operasional, Pak. Jadi kalau bab 3 itu adalah bab perencanaan operasional. Jadi ini adalah jembatan antara deduktif dan induktif. Bab 3 itulah jembatan antara, sekali lagi, deduktif dan induktif. Jadi bab 2 itu adalah proses deduktif. Sampai menemukannya, kerangka berpikir itu proses deduktif. Sampai akhirnya kita merumuskan hipotesis. Nah, kemudian di bab 3 mencoba kita mau melakukan proses induktif. Nah, maka ketika kita melakukan proses induktif, kita perlu cara kerja apa? Nah, yang akan kita teliti kan tadi terkait dengan variabel Y misalnya. Yaitu konseptualnya apa? Jelas. Sudah ada kan Pak? Di dalam bab 2. Definisi konseptualnya. Lalu definisi operasionalnya apa? Nah, definisi operasional itu adalah bagaimana cara kerja kita dalam terkait dengan pengumpulan data. Maka kalau kita bicara tentang variabel Y misalnya, kita bicara tentang data terkait dengan jawaban responden tentang kuesioner variabel Y yang indikatornya adalah 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gitu lah indikatornya. Nah, dari mana ini? Ya tadi dari kajian deduktif, Pak. Karena harus nyambung antara deduktif dan induktif. Proses empirik ya. Nah, jadi nanti di dalam bab 3 definisi operasional itu kita ungkapkan kembali untuk apa, Pak? Menjadi dasar membuat kisi-kisi penelitian. Nah, nanti kisi-kisi penelitian itu misalnya indikatornya apa? 1 udah ada tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian jumlah itemnya berapa? Kalau kita perlu juga boleh butirnya untuk menetapkan supaya kita menjadi panduan di Pak kisi-kisi. Hakikatnya panduan. Kisi-kisi yang akan kita buat pernyataan terkait dengan indikator 1. Berapa butir pernyataan terkait dengan indikator 2. Nah, berikutnya terus sampai jumlahnya berapa butir terkait dengan variabel Y. Inilah yang kemudian nanti diuji coba ke sejumlah responden untuk diuji nilai validitas dan reliabilitasnya. Gitu, Pak. Mohon maaf. Nuhun. Makasih ya. Makasih. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak Muiz, dan terima kasih atas pertanyaannya, Pak, dari Pak Muradi. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi. Bagi yang mau bertanya, silakan. Atau bisa mengklik. Betul, ada Sundara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saifullah. Saya satu pertanyaan saja, Pak, terkait dengan latar belakang. Karena menurut saya latar belakang itu ada atau jurnalis itu dibuat. Yang saya mau tanya begini, Pak, apakah bisa mendeskripsikan mengapa ini dalam konteks ya, dalam konteks mengapa itu bermasalah. Nah, ideal yang diharapkan terdahulu itu menguatkan kondisi real yang kita temukan di lapangan. Nah, bahkan boleh juga Bapak misalnya saja berangkat dari yang lebih umum, data nasional, data regional, data lokal, sampai data yang
terkait dengan objek yang akan diteliti itu lebih bagus lagi. Apalagi hasil temuan-temuan penelitian terkait dengan temuan Bapak itu yang menguatkan. Misalnya contoh, hasil observasi di lapangan saya menemukan berbagai kondisi yang ini. Hal ini dikuatkan pula hasil penelitian yang menemukan bahwa masih rendahnya bla 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 bla. Boleh, datanya boleh. Itu lebih menguatkan. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak Nuhun, Pak. Ya Pak, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Pak Muiz, sesi kita sudah selesai. Oke. Waktu kita juga sudah menjelang zuhur. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dalam seminar hari ini, dan ternyata di sini yang ikut tidak hanya dari Civitas Akademi Uni saja, tapi juga ada dari luar Unis, ada yang dari Malang, bahkan ada yang dari Aceh, terus dari Jakarta. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kedatangannya dan partisipasinya dalam seminar hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi saya selaku moderator dan juga dari Prodi Ilmu Administrasi Negara mengucapkan terima kasih. Irfan, jika ya Pak, di-share saja materinya kepada peserta jika diperlukan untuk pengkajian berikutnya gitu ya. Siap Pak. Habis ini kami akan men-share materi ke email yang telah terdaftar. Nanti kami akan share materinya. Mungkin itu saja dari saya. Saya selaku moderator sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam seminar online selanjutnya. Insya Allah kita akan mengadakan lagi seminar online terkait metode penelitian. Saya Ivan Arif Kurniawan, selaku moderator, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun nuhun Pak Muiz. Sami-sami. Saudara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kita telah tiba di penghujung acara ini. Terima kasih kembali saya ucapkan untuk moderator Bapak Irfan Arif Kurniawan. Terima kasih juga kepada Bapak Muiz sebagai pemateri dan terutama kepada para audiens yang telah hadir hari ini. Bagi audiens yang telah hadir dimohon untuk mengisi absensi pada Google Form yang telah dibagikan panitia di chat sebelumnya maupun di WA Group. Cukup sekian dari saya sebagai MC di acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Monik, makasih Pak Muiz. Ya. Untuk panitia materinya boleh di-share ya Pak? Bisa di-share Pak. Nanti kami kirim via email Pak. Oh siap, nuhun Pak Irfan. Terima kasih banyak Pak Irfan. Kami kirim. Ya, Bapak ada udah alamat email? Sudah Pak. Sudah daftar kan Pak ya? Ya, kami akan kirim ke emailnya Pak. Ada WA-nya Pak Muiz juga ya Pak, narasumber ya Pak? Ada. Oh, ada. Oh ya, makasih Pak. Tercantum kami cantumkan di grup. Terima kasih Pak. Oh ya, kasih Pak. Sama-sama. Saya pamit dulu Pak. Terima kasih. Siap, makasih. Nggak tahu. Nuhun Pak Iman. Siap. Nuhun ya. Ya Pak. Di sini ternyata. Tapi di grup juga udah banyak yang gabung Pak. Anak semester 8 yang skripsi biar nggak banyak, biar jelas.
Untuk lagi ngapain? Lagi istirahat nggak? Oh enggak, tadi Bu Ning Taskin WA ke itu Mama. Dia nanya, Bundin, buku itu kan harganya 160, harganya 165. Kok 300 katanya dijualnya. Ya WA. Kata dia kan harganya kan 165. Itu kan udah dapat diskon. Kok dijual 300 kata dia gitu isinya. Kan nggak ngenakin dong. Dia itu dia jawab dia ke Mama dia. Oh, ya nanti jawab Mama ya. Ya. Nanti saya kirim aja WA-nya nih ya. Ya udah.